Halo Sobat Scholar, pada Google Doc Part 3 ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat tabel di dalam Google Doc dan menggunakan insert drawing untuk menambahkan gambar serta tulisan di dalam Google Doc. Kita akan masuk dulu ke dalam Google Doc. Klik Apps Google Apps, kemudian kita pilih Google Doc. Untuk mendapatkan lembar kosong di dalam Google Doc. Untuk membuat tabel seperti pada contoh, kita bisa ketikkan dahulu judul tabelnya, jenis-jenis makanan. Kita ketikkan dulu jenis makanan. Kemudian untuk membuat tabelnya kita pilih insert tabel. Nah, di dalam tabel kita akan menentukan jumlah kolom dan juga jumlah baris. Misalnya kita masukkan jumlah kolom dan jumlah barisnya 3 kolom dan 3 baris. Misalnya seperti ini. Maka kita akan mendapatkan tabel dengan 3 kolom dan 3 baris. Untuk baris dan kolom kita bisa edit untuk lebarnya dengan cara seperti ini. Kita geser, kita dekatkan mouse kita untuk mengubah lebar kolomnya. Kita bisa atur sesuai dengan yang kita butuhkan untuk lebar kolom, demikian juga untuk lebar baris. Kita dekatkan mouse kita sampai keluar panah ke atas dan ke bawah. Kita bisa drag untuk menambah lebar dari baris sesuai dengan yang kita butuhkan. Contohnya seperti ini. Untuk membuat tabel seperti contoh, kita tinggal mengetikkan judul pada kolomnya. Kita tambahkan judul kolom, misalnya seperti ini, makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran. Kita klik pada bagian yang akan kita berikan judul kolom. Kemudian untuk berpindah pada kolom berikutnya, kita bisa klik tab. Seperti ini, kita klik lagi tab. Nah, karena kita membutuhkan 4 kolom, sementara yang ada hanya 3 kolom, kita bisa menambahkan untuk kolom berikutnya. Kita klik kanan, kemudian kita bisa insert. Kita bisa lakukan insert kolom, kita bisa pilih untuk kolom di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jika kita akan menambahkan kolom di sebelah kanan, maka kita klik insert kolom right. Kita akan mendapatkan kolom di sebelah kanan. Jika kita membutuhkan kolom lebih banyak, kita bisa insert kolom kembali. Seperti ini. Kita tambahkan lagi insert kolom seperti ini. Jika kita tidak membutuhkannya, kita bisa klik kanan untuk delete kolom. Klik kanan lagi, kita delete kolom. Sama juga dengan baris. Jika kita membutuhkan tambahan baris, kita bisa tambahkan insert row. Berapa yang kita butuhkan, kita bisa tambahkan. Kalau kita tidak membutuhkannya, kita bisa delete row. Seperti ini. Untuk berpindah pada baris berikutnya, kita bisa menggunakan tab seperti ini untuk berpindah pada baris berikutnya. Nah, kita bisa ketikkan seperti biasa pada baris berikutnya, ataupun kita bisa copy paste dari yang sudah ada seperti ini, Ctrl C, Ctrl V seperti ini. Nah, kita bisa lakukan seperti ini.
Kemudian kalau kita membutuhkan lagi, misalnya kita tambahkan untuk baris berikutnya makanan pokok dari karbohidrat, apa saja yang mengandung karbohidrat, kita bisa berikan bullet list seperti ini. Kita bisa pilih seperti ini, kita masukkan misalnya nasi, kemudian jagung, kemudian kentang dan lain sebagainya. Kita bisa gunakan bullet list. Kemudian jika kita ingin menambahkan baris, kita juga bisa klik kanan, kemudian kita insert untuk barisnya. Kita bisa berikan baris untuk di atasnya ataupun di bawahnya. Jika kita ingin menambahkan baris di bawahnya, kita pilih insert row below seperti ini, sehingga kita bisa mendapatkan baris di bawahnya. Sama seperti sebelumnya di dalam Google Doc, tulisan ini juga bisa kita edit ya. Jadi kita bisa perbesar ukurannya, size-nya, kemudian juga alignment-nya seperti ini, hurufnya juga kita bisa rubah seperti ini warnanya. Sama juga di dalam tabel yang kita buat. Untuk judul kolom kita pun bisa atur alignment-nya, misalnya untuk di tengah, kemudian kita tambahkan bold, kita mungkin tambahkan ukurannya seperti ini, ataupun warnanya. Kita bisa ganti warnanya, dan juga kita bisa tambahkan untuk warna pada bagian kolomnya. Seperti ini, kita bisa berikan warna yang berbeda. Nah, berikutnya juga di baris-baris selanjutnya kita bisa mengetikkan atau menambahkan teks. Misalnya kita menambahkan teks untuk lauk pauk seperti ini, kita bisa cari dulu mengandung protein sebagai zat pembangun pada tubuh. Kita bisa ketikkan mengandung protein, dan selanjutnya misalnya seperti ini. Kita juga bisa atur untuk alignment-nya. Kita misalnya pilih untuk center seperti ini, kemudian juga kita bisa ubah bentuk hurufnya. Nah, seperti ini juga bisa. Juga warna hurufnya kita bisa pilih juga. Nah, seperti ini. Berikutnya, kalau kita ingin menambahkan gambar, kita juga bisa menambahkan gambar di dalam kolom seperti ini ya. Kita bisa tambahkan dengan insert image, kita bisa menambahkan gambar. Misalnya kita mau memberi gambar di sini nasi, kita cari saja di dalam Google, kemudian kita bisa pilih salah satu gambar, kita bisa insertkan. Nah, gambar ini akan muncul di dalam kolom kita ya. Kemudian kita juga bisa edit untuk ukurannya seperti ini. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita ingin menambahkan gambar tetapi melalui drawing. Nah, kita bisa menggunakan insert drawing seperti ini. Kemudian kita pilih new. Nah, di dalam drawing kita bisa menambahkan untuk garis, kemudian shape, ataupun text box, dan juga image. Misalnya kita menambahkan image, kita bisa cari dari komputer kita dengan menu upload, kemudian kita juga bisa dari Google Drive ataupun kita search dari Google. Misalnya kita tambahkan untuk milk seperti ini. Nah, kita mendapatkan gambar ini, kita pilih, kemudian kita select.
Nah, kita bisa mendapatkan gambarnya. Kemudian dari sini kita bisa edit dulu supaya tidak terlalu besar. Kita juga bisa crop, kita bisa potong. Nah, seperti ini misalnya. Nah, setelah gambarnya sesuai dengan yang kita butuhkan, kita bisa save and close. Nah, untuk gambar yang kita ambil dari edit, kita bisa masih bisa kita edit lagi untuk ukurannya seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan dari insert drawing. Kita coba untuk text box seperti ini. Kita klik teks, kemudian kita drag mouse, kemudian kita tuliskan susu sebagai pelengkap yang mengandung protein dan mineral. Misalnya kita ketik seperti ini. Kita bisa menambahkan border pada ketikan kita. Misalnya kita tambahkan border, yang bisa juga kita beri warna seperti ini, dan bisa juga kita warnai di dalamnya. Kita bisa pilih gradient atau apapun yang kita butuhkan seperti ini. Lalu juga warna hurufnya kita juga bisa ubah seperti ini. Kita bisa ubah untuk bentuk hurufnya. Saya pilih ini, kemudian saya juga bisa tambahkan untuk warna hurufnya dengan text color supaya warnanya lebih terlihat. Nah, misalnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa save and close. Nah, dengan menambahkan drawing seperti ini, kita bisa juga edit untuk kalau kita mau edit, kita bisa klik edit, kemudian kita bisa lakukan misalnya ini sebagai tulisannya masih salah, kita bisa betulkan. Nah, berikutnya kemudian save and close. Berikutnya kita bisa pilih wrap text atau move with text seperti ini. Kita pilih fix position on page atau position option. Bisa juga kita pilih fix position on page seperti ini. Nah, supaya bisa kita pindah-pindahkan. Nah, ini ukurannya masih bisa kita edit ya. Dengan drawing ini kita bisa memindahkan. Juga untuk gambarnya kita bisa pilih untuk save rotationnya bisa, kemudian all image optionnya kita bisa edit juga, dan juga kita bisa lakukan pengeditan dari drawingnya kalau kita butuhkan. Kemudian save and close, bisa pilih wrap, kemudian kita bisa pilih fix position on page supaya gambar ini bisa kita pindahkan. Nah, misalnya saya mau pindahkan ke sini tulisannya dan gambarnya yang di sebelah sini. Dengan langkah ini, kalau kita pilih fix position on page, kita bisa dengan bebas memindah-mindahkan dari gambar ataupun tulisan di dalam text box yang sudah kita buat. Demikian Sobat Scholar, untuk kita bisa menambahkan tabel atau membuat tabel di dalam Google Doc dan juga menambahkan drawing
di dalam Google Doc kita. Selamat mencoba dan semoga tutorial ini bermanfaat serta sampai jumpa pada tutorial berikutnya.